Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran statistik tentang uji beda K-sampel non-parametrik. Ini saya ambil di textbook kita yang kedua ya, bukunya D. Israel di sini. Lalu outline kita hari ini adalah yang pertama pengertian uji beda K-sampel non-parametrik, lalu syarat-syarat uji beda min K-sampel non-parametrik, kemudian jenis uji bedanya, lalu menghitung statistik hitung, kemudian menginterpretasi penarikan kesimpulan berdasarkan nilai statistik hitung. Nah, ini kita lihat lagi ya ke tabel uji hipotesis komparasi. Kemarin kita sudah pelajarin uji beda dua sampel untuk data dependen maupun independen. Lalu kita sudah pelajari K-sampel untuk parametrik, yaitu kita menggunakan ANOVA. Sekarang kita akan mempelajari uji beda K-sampel untuk non-parametrik. Ini ada banyak sekali ya ujinya. Uji chi-square itu sudah kita pelajari sebelumnya di awal-awal. Nah, yang sekarang yang akan kita pelajari itu adalah yang Kruskal-Wallis di sini. Nah, kemudian apa sih uji beda K-sampel non-parametrik itu? Itu adalah uji beda non-parametrik untuk melihat apakah terdapat perbedaan, dapat berupa min, median, proporsi, dan lain-lain dari 3 populasi atau lebih yang didekati dengan menguji perbedaan pada sampel. Syaratnya apa? Datanya bersifat nominal atau ordinal, kemudian boleh bersifat rasio atau interval jika tidak terdistribusi normal, kemudian tidak ada syarat distribusi normal untuk uji hipotesis non-parametrik ini. Nah, untuk yang uji Kruskal-Wallis sendiri, ini requirement-nya yaitu dia butuh minimal itu datanya itu skalanya adalah ordinal. Nah, selain ordinal juga boleh interval di sini. Kemudian paling tidak biasanya setiap grup itu ada minimal 5 sampel. Kemudian sampel size-nya tidak harus sama antar setiap grupnya. Kemudian ini logic dari Kruskal-Wallis test ini dia itu mirip dengan Mann-Whitney test ya. Karena dua tes ini dia berdasarkan data yang sudah di ranking di sini. Jadi kalaupun datanya interval nanti diubah dulu ke ranking di sini. Nah, untuk yang kalau Kruskal-Wallis test ini nanti kita bisa combine semua data di grup sampel kita, kemudian kita ranking dari yang terendah ke tertinggi. Nih, kelebihannya apa untuk uji Kruskal-Wallis ini? Tesnya itu sangat fleksibel ya, bisa untuk jumlah sampel 5 atau kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian di sini dia juga lebih powerful dibandingkan one way ANOVA, karena kan di sini tidak butuh asumsi distribusi ataupun asumsi yang standar deviasinya antar populasi itu sama. Jadi untuk Kruskal-Wallis ini sendiri bisa untuk yang sampelnya kurang dari 5 maupun sampel yang lebih dari 5. Untuk yang sampel yang kurang dari 5 itu pakai yang small sample. Kalau untuk yang lebih dari 5 itu pakai yang large sample. Nah, ini prosedurnya. Sebenarnya lebih enak kalau misalnya langsung ke soal, tapi saya jelaskan sekilas saja. Jadi kita memformulasikan hipotesisnya, kemudian kita mengcombine semua data sampel itu menjadi satu grup, lalu kita ranking dari yang terendah ke tertinggi. Kemudian ranking 1 untuk yang terendah, 2 yang lebih tinggi, dan seterusnya. Kalau misalnya ada nilai yang sama, berarti rankingnya kita rata-ratakan. Misalnya contohnya ya, ada data 5, 7, 9, 9. 5 ini berarti rankingnya 1 karena paling kecil ya, 7 ini 2. Nah, kemudian ada ranking 3, 4, 5 yang sama ya, di sini nilai 9. Berarti untuk angka 9 ini rankingnya itu adalah 3 tambah 4 tambah 5 bagi 3, yaitu 4. Jadi di sini rankingnya 1, 2, 4, 4, 4. Dan misalnya setelah 9-nya ada 12, berarti setelah ranking kelima itu adalah ranking ke-6. Nah, kemudian kita merearrange data tersebut yang sudah kita gabungkan tadi, kita rearrange berdasarkan sampel grupnya sendiri. Kemudian ranking tersebut kita jumlahkan untuk masing-masing grup sampelnya. Lalu kita carilah nilai H statistiknya.
Nah, nilai H statistik itu rumusnya seperti ini ya, rumusnya. Ini sudah rumus, ini 12 dibagi N ini adalah total number observation, N ini adalah number observation dari masing-masing grupnya. R ini adalah jumlah rankingnya dikuadratin. Nah, kemudian kita bandingkan nih H statistiknya dengan critical value-nya. Untuk critical value Kruskal-Wallis ini, untuk yang sampelnya 5 atau kurang, kita pakai tabel 20-nya. Jadi dia Kruskal-Wallis ini mengembangkan tabel critical value sendiri ya. Kita ada di tabel 20, nanti ada di buku kalian. Nah, kalau misalnya kita large sample di sini, sample size-nya lebih dari 5, kita bisa mencari critical value-nya itu berdasarkan distribusi chi-square di sini ya. Dengan apa? Dengan degree of freedom-nya itu K-1. Misalnya kalau kita punya 4 kelompok sampel, berarti degree of freedom-nya 4 kurang 1 sama dengan 3. Baru kemudian kita membuat decision. Kalau misalnya H hitungnya lebih besar dibanding critical value, kita akan menolak H0. Nah, sekarang masuk ke contohnya. Ini Profesor Sastri, dia mau menguji apakah terdapat perbedaan ini ya, mileage ya, antara 3 brand mobil, yaitu Maruti Zen, Hyundai Sastro, dan Tata Indica di small size segment di sini. Nah, lalu dia kumpulkan nih data di faculty college-nya. Nah, lalu dia melihat nih dari 12 ini koleganya yang diambil sampelnya tersebut, ini adalah data yang menggunakan Maruti Zen ada 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 4, ini ada 3 ya. Nah, jadi berbeda-beda jumlah sampel size-nya, nggak masalah untuk Kruskal-Wallis di sini. Nah, jadi di sini mileage-nya per liter. Jadi dalam 1 liter bensin itu berapa jarak tempuhnya dari 3 mobil ini. Nah, lalu apakah ada perbedaan signifikan antara 3 merek mobil tersebut? Nah, perbedaan apa? Perbedaan dalam jarak tempuhnya. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Untuk langkah pertama, H0-nya adalah rata-rata mileage-nya itu adalah sama antara 3 brand mobil tersebut. Nah, kemudian H1-nya itu ada perbedaan signifikan antara rata-rata 3 mobil tersebut. Langkah kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Jika tidak ada keterangan di soal, maka kita pakai alfanya 5%. Kemudian pilih uji statistik yang sesuai, datanya independen, jumlah kelompok sampelnya lebih dari 2, kemudian jumlah data di tiap sampelnya kurang dari sama dengan 5, berarti uji yang kita gunakan itu adalah Kruskal-Wallis small sample di sini. Kemudian langkah keempat, formulasikan decision rules. Berarti kita harus mencari critical value-nya nih. Karena dia small sample di sini, ini adalah saya capture ya untuk tabel 20 tabel Kruskal-Wallis di sini. Jadi kita harus tahu N1-nya berapa, N2-nya, N3-nya berapa. Sebelum ini ada lagi ya nilai-nilai lainnya. Saya capture yang ada yang kita perlukan saja. Kita punya N1-nya 5, N2-nya 4, N3-nya 3. Kemudian kita punya alfanya 5%, berarti critical value-nya adalah 5,63. Jadi decision rules-nya apa? Tolak H0 jika H hitungnya itu lebih dari 5,63 atau 5,6308. Langkah kelima, cari nilai statistik hitung dan pengambilan keputusan. Nah, ini sebelumnya untuk Maruti Zen, Hyundai Sastro, dan Tata Indica itu datanya kita combine semuanya, kita urutkan mulai dari yang paling rendah ke yang paling tinggi ya. Kemudian di ranking yang 1 untuk data paling rendah sampai di sini paling tinggi 12 untuk nilai yang tertingginya. Nah, ini sudah data rankingnya ya, dari data mentah yang tadi yang ada di soal yang di sini ya. Nah, yang di sini kan nomor satunya adalah yang paling rendah itu 9 ya. Ada 1, 2, 3. Berarti untuk 9 ini rankingnya ada 1 plus 2 plus 3 bagi 3, yaitu 2. Nah, berarti di sini rankingnya, nah di sini ada 2, 2, 2, dan seterusnya kita ranking semuanya ya. Kemudian kita jumlahkan nih rankingnya.
Maruti Zen rankingnya 48, Hyundai Santro itu adalah 20, dan Tata Indica adalah 10. Sekarang kita cari nilai H hitungnya. Masukkan saja ke formulanya, kemudian didapatkan di sini nanti dapat nilainya adalah 6,74 ya. Nah, setelah itu karena 6,74 ini lebih tinggi dari critical value-nya, berarti keputusan kita adalah tolak H0. Jadi, apa interpretasinya? Kita simpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara rata-rata mileage dari 3 mobil tersebut. Paling tidak ada satu brand, merek mobil tersebut yang berbeda dibandingkan brand yang lainnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu average mileage-nya per liter bensinnya. Nah, seperti itu ya. Jadi mirip juga dengan ANOVA ini sebenarnya. Paling tidak ada satu yang berbeda. Ini untuk Kruskal-Wallis small sample. Nah, kemudian kita diperkenalkan dengan ada yang namanya correction factor. Jadi, correction factor ini diperkenalkan oleh si Nivy dan Worthington ini, kemudian oleh Siegel tahun 1956, kemudian tahun 1998. Mereka merekomendasikan bahwa kita perlu menambahkan atau memperhitungkan correction factor kalau misalnya banyak ranking dari data kita itu yang sebenarnya itu dia sama. Jadi ada ini ya, ada ties di sini ya. Nih, jadi ada data-data yang sama, jadi sehingga rankingnya sama di sini. Nah, kalau misalnya banyak ties-nya tersebut, H hitungnya itu seharusnya dibagi dengan si C ini. C ini adalah si correction factor-nya. Nah, ini ya. Di sini bagaimana cara mencari correction factor? Nih, correction factor itu C sama dengan 1 dikurangi ini jumlah T. T ini adalah berapa banyak jumlah data yang sama tersebut di pangkat 3 kurangi dengan jumlah T-nya, lalu dibagi dengan N dikali N kuadrat minus 1. N ini adalah jumlah observasinya. Nah, kalau kita lihat di contoh soal yang sebelumnya, itu ada 3 data yang sama ya. 9 itu kan ada 3 kali. 11 itu ada 3 kali, 15 itu ada 2 kali. Berarti T pangkat 3-nya ini adalah 3 pangkat 3, 27. Ini 3 pangkat 3, 27. Ini 2 pangkat 3, sama dengan 8. Lalu kita jumlahkan. Dapatlah correction factor-nya, masukin ke formula ini, sama dengan 0,969. Nah, berarti sekarang nilai H hitungnya kita simbolkan dengan H bintang. H dibagi C. H-nya udah kita hitung tadi ya, udah kita cari. Sekarang dapatlah H bintang itu ada 6,95 dengan mempertimbangkan correction factor-nya. Nah, di sini keputusannya masih sama ya, yaitu tolak H0. Nah, sekarang gimana kalau untuk yang contoh large sample? Untuk large sample ini, pengambilan keputusannya untuk critical value mengikuti distribusi chi-square di sini. Large sample itu biasanya harusnya untuk data per sampelnya itu dia lebih dari 5. Ini harusnya ini juga 5 ya, tapi kita abaikan dulu. Jadi karena di sini semuanya sudah lebih dari 5-nya banyak, jadi kita anggap di sini juga large sample di sini. Oke, di sini Karunia Institute Technology and Science, dia ngapainnya di sini? Oh, sebelum dimulainya kelas biasanya ada speaker ya, ada guest speaker. Nah, kayak semacam ceramah sebentar lah, kultum kali ya, sebelum kelas dimulai. Nah, ini ada yang diisi oleh fakulti, kemudian yang diisi oleh non-teaching staff, kemudian yang diisi students, kemudian yang diisi oleh guest speaker di sini ya. Kemudian waktu itu dialokasikan untuk setiap sharingnya itu adalah 10 menit. Nah, kemudian di sini ini adalah waktu
waktu mereka ngomong nih ya, masing-masing speaker ngomong. Ini untuk satu grup fakulti, ini untuk satu grup non teaching staff, ini student, dan ini guest speaker di sini. Kita diminta untuk mengecek apakah rata-rata waktu masing-masing speaker di masing-masing speaker di grup ini itu berbeda dibandingkan grup yang lainnya. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk Hanolnya tidak ada perbedaan rata-rata waktu speaker di different segmen tersebut. Ada yang segmen fakulti, kemudian non teaching, kemudian student, sama yang guest speaker ya. Kemudian hal alternatifnya berarti ada perbedaan signifikan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh speaker pada masing-masing segmen tersebut. Langkah kedua, alfanya 5%. Langkah ketiga, datanya independen. Kemudian jumlah sampel, kelompok sampelnya itu lebih dari 2, ya ada 4 tadi ya. Jumlah data pada kelompok sampelnya itu lebih dari 5. Di sini lebih dari sama dengan 5 ya harusnya ya. 5 juga nggak masalah. Kemudian uji yang kita gunakan itu adalah Kruskal-Wallis large sample. Kemudian langkah keempat, formulasikan decision rules. Nah, kalau untuk large sample, distribusinya itu mengikuti distribusi chi-square di sini. Berarti kita cek nih degree of freedom-nya K-1, karena ada 4 kelompok sampel, 4 kurang 1 sama dengan 3. Cari di tabel chi-square, critical value-nya ada 7,81 nih. Di sini ya, ini yang daerah yang diarsir. Oh maaf, ini bukan F, ini harusnya distribusi chi-square ya. Nah, berarti decision rules-nya apa? Decision rules-nya adalah tolak H0 jika H hitungnya lebih besar dari 7,81. Nah, lalu di sini kita lihat langkah kelimanya adalah kita ranking terlebih dahulu. Mulai dari yang terendah, yang paling cepat nih 1 sampai ke paling lama. Paling lama itu rankingnya ada di ini ya, yang ada yang 23,5, ada 2 nih, 23,5, ada 3,5. Nah, di sini kemudian untuk yang fakulti kita jumlahkan, non teaching dijumlahkan, student dijumlahkan, guest speaker juga dijumlahkan. Kita cari nilai H-nya. Nilai H-nya rumusnya masih sama ya dengan small sample. Di sini masukkan saja di di formulanya di sini. Setelah kita masukkan ke formulanya, dapatlah nilai H-nya adalah 7,14 di sini. Nah, kemudian sudah kita masukkan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa observasi yang dia itu muncul lebih dari sekali. Ini ada berapa nih? 6 muncul 2 kali, 7 muncul 2 kali, dan seterusnya. Ini ada 10 muncul 3 kali, dan seterusnya sampai ada 15 muncul 2 kali. T-nya berapa? Kemudian T pangkat 3. Setelah itu dijumlahkan semuanya. Sudah dijumlahkan semuanya nih. Kita ini ya correction factornya dapat 0,99, berarti H bintangnya, H yang sudah mengakomodir correction factornya itu nilainya sama dengan 7,21. Nah, berarti H-nya 7,21, tadi critical value-nya nih 7,81, berarti lebih rendah dari critical value, berarti kita gagal menolak H0. Kita simpulkan berarti sebenarnya tidak ada perbedaan waktu rata-rata yang dihabiskan oleh speaker di different segmen. Oke, nah itu aja untuk yang uji beda K-sampel non-parametrik. Kita hanya membahas untuk satu uji saja, yaitu Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis ini berarti kita harus mengkonvert dulu datanya menjadi ordinal kalau datanya belum di ranking. Kemudian ada juga yang namanya correction factor ya. Di sini kalau misalnya ada data yang munculnya itu lebih dari sekali sehingga rankingnya sama, jadi harus kita akomodir itu. Kalau jumlah sampelnya kurang dari 5 untuk masing-masing
sampel, nah itu berarti kita pakai yang small sample. Kalau lebih dari 5 kita bisa pakai large sample. Kalau yang large sample itu pakai distribusi chi-square ya untuk pengambilan keputusannya. Itu saja. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh kontak saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.